saja kita bergabung dengan Bursa Efek Indonesia untuk memperingati jalannya 38 tahun permodalan di Indonesia. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Republik Indonesia yang hadir, yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Ketua OJK beserta para Dewan Komisioner, yang saya hormati Direksi PT Bursa Efek Indonesia, serta para pelaku pasar modal, para undangan yang berbahagia. Saya gembira pada pagi hari ini bisa hadir di tengah para penggerak pasar modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia hari ini. Kita tahu bursa saham kita sedang melemah, tetapi kita juga tahu bahwa yang melemah bukan hanya di Indonesia. Dialami banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini juga konsekuensi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kita juga tidak usah merasa yang melambat ekonominya itu hanya Indonesia, tidak. Penegasan ini perlu. Karena yang sering diangkat-angkat ekonomi kita melambat, iya. Tetapi negara yang lain juga melambat dan kita masih pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar di dunia. Jadi kalau ada yang punya rasa pesimis, menurut saya keliru. Kita harus tetap optimis. Harus tetap optimis. Ya karena negara yang lain ada yang turun 1,5, ada yang turun sampai 2. Kita turun 0,3 saja sudah rame. Lihat nanti semester kedua. Ya saya berikan contoh, sekarang spending belanja kita, terutama belanja infrastruktur, terutama belanja modal, belanja barang, memang baru terserap kecil. Kita harus ngomong apa adanya. Sampai Juni, berapa Mbak Timno? 9% ya. Belanja modal baru 12%, coba. Kan kecil banget kan. Tapi ini akan dihabisin semester kedua. Sisanya berarti yang 88% semester kedua ini saya tiap hari saja. Yang kita harapkan hanya itu serapan aja. Dan saya ikuti. Belum yang juga belanja di BUMN. Infrastruktur mungkin 100 berapa? 120, 130 triliun. Juga baru dimulai semester kedua ini. Jadi kalau ada perlambatan 0,3 ya karena memang ada perlambatan ekonomi dunia. Memang di internal kita juga kecepatannya memang terus ingin kita dorong. Bukan karena yang lain-lain. Tapi saya meyakini kemarin kita hitung-hitung. Setiap kementerian kita hitung berapa sih yang bisa kementerian serap tahun ini, berapa? Kita tanya satu persatu. Akhirnya angkanya serapan pada akhir tahun kira-kira, saya langsung tanya aja kementerinya, jangan sampai saya yang dengarnya dari Menteri Keuangan. 93%. Yang ngomong menteri loh ini, saya hanya meneruskan, menekankan lagi. Bisa ngeceknya satu persatu. Oleh sebab itu saya sampaikan, nanti ini kebiasaan birokrasi kita, saya sudah 10 tahun di birokrasi. Memang nanti bulan Oktober, bulan November biasanya belanja itu meroket.
Tapi ditulis media keliru, nanti ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi akan meroket. Belanjanya yang meroket itu. Belanja nanti bulan Oktober, November, biasanya langsung meroket kayak gini. Akan meroket. Tapi itu juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus meyakini itu. Saya ngomong masa nggak percaya. Tadi langsung dari Menteri Keuangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang kita ingin merubah, betul-betul ingin merubah betul. Untuk bisa masuk lagi ke hilirisasi, untuk bisa masuk lagi ke industrialisasi. Saya selalu memberikan dorongan kepada swasta. Membangun infrastruktur juga saya dorong pertama pasti swasta. Tapi kalau swastanya masih belum bergerak-gerak, tahapan kedua pasti akan saya dorong BUMN untuk memberikan trigger agar yang lain mengikuti. Pasti seperti itu. Jangan ada nanti swasta yang menyampaikan, sekarang dikit-dikit diambil BUMN, tidak. Kalau swasta ingin masuk di sektor infrastruktur, manufaktur, industri, silahkan. Memang swasta yang ingin kita dorong. Tapi kalau saya tunggu-tunggu nggak masuk ya, pasti saya perintah untuk BUMN masuk. Karena kita butuh percepatan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang namanya industrialisasi, hilirisasi juga butuh waktu. Infrastruktur itu juga butuh waktu. Kita lihat nanti 2-3 tahun lagi akan seperti apa perubahannya. Akan kelihatan. Bapak Ibu harus percaya, karena kita fokusnya memang di situ. Kita biasa bekerja, fokus, selalu diikuti, selalu dikontrol, selalu diawasi. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada yang menyampaikan ke saya, Menteri Pak, setelah groundbreaking, ya groundbreaking. Tapi jangan kaget 3 bulan, 2 bulan setelah itu saya datangi lagi. Setelah 6 bulan saya datangi lagi. Kalau progresnya enggak benar, pasti saya tegur. Kalau progresnya enggak baik, bisa 2 hal, karena manajemen di BUMN memang kurang baik, kurang cepat, bekerja masih seperti tradisi lama, pola lama, atau memang menterinya nggak bisa ngejar. Iya kan? Nah, yang salah yang mana? Kalau BUMN-nya? Ya diganti direksinya. Kalau menterinya, ya diganti menterinya. Kalau saya simpel, berpikirnya memang seperti itu. Jadi kalau masih ada yang kurang percaya infrastruktur kita ini jalan, siapa yang nggak percaya di ruangan ini silahkan tunjuk jari saja ke lapangan. Saya tunjukkan langsung bahwa jalan tolnya berjalan, pembangunan waduknya berjalan, pembangunan irigasinya berjalan. Saya tunjukkan. Kalau ada yang masih meragukan, saya tunjukkan. Pelabuhannya berjalan. Tapi memang ada yang berjalannya cukup, ada yang berjalan cepat, memang berbeda-beda. Ini yang masih cukup, ini yang kita dorong. Tapi kalau yang jalannya lambat sampai detik ini saya belum mendapatinya di lapangan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum menyiapkan kemungkinan adanya opsi pengeluaran Perpu untuk menyelesaikan polemik calon tunggal pilkada.
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat yang berisi desakan agar Presiden segera mengeluarkan Perpu terkait masalah itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait soal ini, kita segera bergabung dengan reporter Adisti Larasati dan juru kamera Tengku Zulfan. Ya, Adisti, bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo atas surat dari mantan Presiden SBY terkait agar pemerintah segera mengeluarkan Perpu? Ya, Doni Dekezer dan juga pemirsa, menanggapi surat yang dikirimkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong adanya atau diterbitkannya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan polemik 7 daerah yang hingga saat ini masih memiliki satu calon tunggal pilkada usai menghadiri acara Kongres ketiga Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa memang belum menentukan sikap atau belum memilih sikap atau memilih opsi untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu pilkada terkait dengan polemik calon tunggal pilkada ini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masih menunggu batas pendaftaran yang seperti yang kita ketahui memang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, melakukan rekomendasi yaitu dengan memperpanjang waktu pendaftaran terhadap 7 daerah yang hingga saat ini masih memiliki satu calon tunggal pilkada. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Perpu sampai saat ini belum. Instruksinya kan pasangan lain gitu. Iya. Kemarin partai-partai politik memang menyampaikan semuanya ingin mendorong agar ada calon lebih dari satu. Udah ada komitmen itu. Tapi di lapangan ya nanti kita lihat. Terutama yang dituju ya Pak ya? Yang dituju wilayah itu ya? Apanya? Terutama yang dituju itu. Ya semua, yang semua. Oh, tadinya sampai hari ternyata cuma ada satu, bagaimana Pak? Apanya? Ya kan belum, dulu kan kamu juga tanya, Pak ini ada 12, ya, yang gimana? Ya nanti dulu, bisa aja separuh kan, separuh juga. Iya, Doni Dekezer dan juga pemirsa, memang kalau merujuk atau jika merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 12 tahun 2015, memang jika terdapat daerah yang hanya memiliki satu calon tunggal, maka daerah tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan akan ditunda pada tahap kedua, yaitu pada tahun 2017 mendatang. Dan hingga saat ini memang terdapat 7 daerah yang masih memiliki satu calon tunggal pilkada. 7 daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Iya, Doni Dekezer. Adisti, sebenarnya apa substansi utama dari surat yang dilayangkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu? Doni Dekezer dan juga pemirsa, memang sebelumnya mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Ada 4 poin penting di dalam surat tersebut, diantaranya adalah terkait calon tunggal. Partai Demokrat menyarankan adanya perpanjangan waktu pendaftaran yaitu sekitar 1 bulan. Poin yang kedua, calon tunggal yang berada di 7 daerah tersebut, Partai Demokrat tidak menyetujui adanya PLT, mengingat calon tunggal tersebut memiliki calon tunggal dengan elektabilitas yang tinggi dan para PLT harus menjabat waktu yang lama. Dan poin ketiga adalah tidak setujunya, maksud kami tetap diterbitkannya atau mendorong adanya penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Dan poin yang keempat adalah Demokrat juga menyatakan penolakannya pada calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari JI Expo Kemayoran. Kembali ke Anda di studio, Doni Dekezer. Adisti, terima kasih. Pemirsa, demikian reporter kami Adisti Larasati dan juru kamera Tengku Zulfan langsung melaporkan dari JI Expo Kemayoran, Jakarta.